Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang meneruskan tentang keterangan dari kaidah 16. Kalau kemarin mulai nomor 3, 4, 5 dan 6. Di situ kalau ada lafadz kok mengikuti wazan fu'alun, contohnya sufafun, fu'ulun, dululun, fi'alun, contohnya kilalun. Nah, itu nanti tidak bisa diidghamkan karena wazannya berbeda dengan wazan fi'il. Nah, situ kalimat isim wazannya berbeda. Alasannya tidak boleh diidghamkan. Jadi wazannya berbeda dengan kalimat fi'il. Jadi wazannya berbeda dengan kalimat fi'il. Itu alasannya. Sekarang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 7 terusannya syarat-syarat penghitungan. Yang nomor 7, awalnya dua huruf yang sama tidak bertemu dengan huruf yang diidghami. Saya ulangi. Awalnya dua huruf yang sama tidak bertemu huruf yang diidghami. Nah, jika awalnya dua huruf yang sama bertemu dengan huruf yang diidghami, maka hukumnya tidak boleh diidghamkan. Kenapa? Karena akan bertemunya dua huruf yang mati. Karena akan menyebabkan iltiqa'u sakinen, dua huruf yang mati. Nah, lalu menuntut merubah kalimat tanpa menghasilkan sesuatu yang lebih ringan. Contoh pada lafadz jusasun. Nah, pada lafadz jusasun ini, pada lafadz jusasun ini, di sini kan awalnya dua huruf yang sama, yaitu sin yang bertasdid. Sin yang bertasdid ini tidak bertemu dengan huruf yang diidghami. Nah, ada sin yang tidak ada tasdidnya, ini huruf yang diidghami. Nah, kan syaratnya idgham yang pertama harus mati. Kalau lafadz jusasun, sinnya yang pertama ini nanti dimatikan karena ini sinnya dua. Sin berarti ada tiga sin. Sin yang pertama mati, sin yang kedua berharokat, kemudian sin nomor 3 berharokat dhammah. Nah, kalau sin yang pertama ini kan asalnya adalah jusasun. Nah, kalau sin yang pertama ini kan sudah sukun, kemudian sin yang kedua kok disukun lagi, maka di sini tidak boleh karena akan menyebabkan iltiqa'u sakinen. Jadi sin yang nomor 3 ini berharokat dhammah ini kan syaratnya ketika diidghamkan huruf yang pertama harus mati. Saat ada 3 sin yang pertama sudah mati. Kalau sin yang kedua ketika mau diidghamkan dengan sin yang nomor 3, maka sin yang nomor 2 harus mati. Nah, ketika sin pertama dan kedua mati, ini tidak boleh. Karena apa? Karena akan menyebabkan iltiqa'u sakinen. Saya ulang lagi. Awalnya dua huruf yang sama tidak bertemu huruf yang diidghami. Ya. Dua huruf yang sama itu mana? Ya, ini sin yang ada tasdidnya. Huruf yang diidghami mana? Yaitu sin yang nomor 3 yang berharokat dhammah. Sin yang bertasdid ini kan sinnya 2. Yang pertama mati. Ketika mau diidghamkan dengan sin yang nomor 3, maka sin yang tengah harus mati. Kalau awal mati, nomor 2 mati, namanya iltiqa'u sakinen. Maka contoh yang seperti ini tidak boleh diidghamkan. Kalau dipaksa berarti menjadi jusasun. Nah, dipaksa diidghamkan berarti menjadi jusasun. Berarti ketika diucapkan tidak lebih ringan, masih lebih ringan jusasun daripada jusasun. Nah, maka di sini lafadz jusasun tidak boleh diidghamkan. Selanjutnya nomor 8. Tidak terjadi pengharokatan yang baru datang. Tidak ada harokat yang baru datang. Harokatnya tidak asli pada huruf yang nomor 2. Kan syaratnya kalau idgham yang awal-awal, yang pertama mati, yang kedua harus berharokat. Kalau harokatnya huruf nomor 2 kok baru datang, maka ini tidak boleh diidgham. Kan syaratnya harokatnya harus asli. Maka hukumnya tidak boleh diidghamkan. Contoh susobi. Lafadz ini asalnya adalah sus abi.
sus abi. Artinya muliakanlah ayahku. Nah, jadi iklalnya sus abi. Harokat fathah pada lafadz abi, hamzahnya itu dipindah pada huruf shad. Berarti menjadi su so, kemudian menjadi su so bi. Hamzahnya dibuang karena untuk mempermudah pengucapan. Bukan su so bi, tapi menjadi su so bi. Nah, jadi saya ulangi, su so bi ini asalnya ada su so bi ini asalnya adalah sus abi. Nah, harokatnya hamzah ini dipindah pada huruf sebelumnya pada shad, kemudian menjadi ini sudah jadi su so bi. Hamzah dibuang supaya ketika pengucapan ini mudah, bukan su so bi tapi menjadi hamzah dibuang berarti menjadi su so bi. Kalau dalam segi lafadznya ini harus shadnya ini boleh diidghamkan. Nah, tapi karena shad yang nomor 2 ini harokatnya baru datang, maka tidak boleh diidghamkan. Jadi intinya kalau ada harokat huruf nomor 2 kok harokatnya baru datang tidak asli, maka tidak boleh diidghamkan. Itu syarat yang nomor 8. Sekarang yang nomor 9. Lafadz yang terdapat 2 huruf yang sama bukan termasuk lafadz yang diilhakkan. Lafadz diilhakkan itu mana? Disamakan tasrifnya dengan lafadz lain. Saya ulangi, lafadz yang terdapat 2 huruf yang sama, kalau idghamkan 2 huruf yang sama, ini bukan termasuk lafadz yang diilhakkan atau disamakan tasrifnya dengan lafadz yang lain. Jika termasuk lafadz yang diilhakkan, maka tidak boleh diidghamkan. Contohnya ini, lafadz hailala. Contoh lafadz hailala. Lafadz hailala ini asalnya adalah halla. Hailala ini asalnya adalah halla, yang artinya la maca la ilaha illallah. Lafadz hailala asalnya adalah halla, kemudian ditambah huruf ya supaya tasrifnya sama dengan lafadz fa'lala. Nah, supaya tasrifnya sama dengan lafadz wazan fa'lala. Lafadz halla ketika ditambah ya berarti menjadi hailala. Huruf lam 2 itu yang sama ini tidak boleh diidghamkan karena jika diidghamkan tujuan ilhakkan nanti tidak tercapai. Jadi lafadz hailala ini nanti yang asalnya halla kemudian ditambahkan huruf ya agar tasrifnya sama dengan fa'lala. Nah, kalau diidghamkan tidak bisa. Kenapa? Karena ini ada tujuan. Jadi lafadz halla ini diilhakkan menjadi lafadz fa'lala kemudian ditambahi huruf ya. Kalau lamnya fa'lala, lamnya diidghamkan, maka tujuan mengilhakkan, menyamakan dengan wazan fa'lala ini tidak tercapai. Maka lafadz tersebut kalau ada lafadz kok diilhakkan berarti tidak boleh diidghamkan. Lafadz yang terdapat 2 huruf yang sama itu nanti bukan termasuk lafadz yang diilhakkan. Kalau lafadz itu diilhakkan, ya berarti tidak boleh diidghamkan. Nomor 10. Huruf yang kedua tidak mengalami penyukunan yang sifatnya baru datang. Huruf yang nomor 2 tidak mengalami penyukunan yang sifatnya baru datang atau tidak asli. Dalam hal ini tidak boleh diidghamkan. Penyukunan huruf yang kedua biasanya disebabkan ada 2 hal. Pertama, bertemu domir rafa. Asalnya contoh dzolil tu, dzolila. Contoh dzolil tu, asalnya dzolila bertemu domir rafa menjadi dzolil tu. Madda bertemu domir mahrofa menjadi madad tu.
yang asalnya idgham kemudian tidak diidghamkan atau dibaca nasab. Nasab dibaca jazm. Lam yahlul, uhlul. Nah, untuk keterangan dua ini nanti ada di Qaidah Sorfiyah juz 2. Lam yahlul, uhlul. Nah, ketika dibaca jazm. Jadi penyebab tidak boleh diidghamkan yaitu pada huruf yang berdua ini disebabkan ketika bertemu dhamir mahal rafa dan juga karena dibaca jazm. Nanti untuk lebih jelasnya ada di Qaidah Sorfiyah juz 2. Mungkin itu keterangan dari Qaidah 16 atau sudah selesai semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.